Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, kita diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan kuliah statistika bisnis pada pertemuan yang ke-7. Kita mulai, saya izin share screen. Saya akan bentar. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke, kita akan belajar tentang konsep dasar probabilitas. Konsep dasar probabilitas. Yang pertama adalah pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian, probability atau peluang suatu kejadian. Manfaatnya untuk belajar ini apa? Mengetahui probabilitas atau peluang adalah membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Karena di kehidupan di dunia ini serba tidak pasti dan informasinya tidak sempurna. Artinya itu ada peluang berhasil dan tidak berhasil. Peluang berhasilnya itu ada sekian persen, peluang gagalnya sekian persen. Peluang itu membantu kita untuk memudahkan pengambilan keputusan. Misalkan nih, kalau risikonya terlalu besar, artinya peluang kita berhasil itu terlalu kecil, maka kita ambil keputusan untuk tidak mengambil bisnis tersebut. Misalkan seperti itu. Contoh yang lain, pada pembelian harga saham, berdasarkan analisis harga saham. Kalau trennya saham itu peluangnya sudah naik, maka untung kalau kita membeli. Tapi kalau trennya itu turun, akan terjadi turun, maka kita akan menjual. Begitu juga contoh yang lain, peluang produk yang diluncurkan perusahaan, sukses atau tidak, itu juga kita akan hitung peluangnya. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa. Peristiwa ini disebut juga event, akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara angka 0 sampai 1 atau dalam prosentase. 0 sampai 1, 0 itu gagal, 1 itu berhasil. Dan prosentase 50%, 50% berarti peluangnya 50-50 atau separuh-separuh. Ya. Kalau peluangnya 25%, artinya peluang gagalnya lebih besar daripada peluang berhasilnya. Ada kata percobaan di dalam probability. Apa itu? Pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Ada lagi hasil atau outcome, suatu hasil dari sebuah percobaan. Dan ada kata peristiwa atau event, kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Pengertian probabilitas, contohnya percobaan atau kegiatan, pertandingan antara timnas senior Indonesia melawan ASEAN All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 11 Mei 2014. Atau kalau kita ngomong probabilitas, berarti yang ke depan, 2022, 11 Mei misalkan besok ada, atau besok akan ada Liga Champion antara Real Madrid dengan mana kemarin? Real Madrid dengan Liverpool. Manchester City. Itu sebuah percobaan atau kegiatan. Hasilnya bisa jadi Liverpool menang, Manchester City menang, atau Manchester City kalah. Atau kejadian yang ketiga adalah seri. Manchester City tidak kalah
dan Real Madrid juga tidak kalah. Misalkan itu ada tiga hasil. Peristiwanya apa? Kalau sudah kejadian, kalau UCL yang tadi malam Manchester City menang dengan angka 4-3. Oke, kita lanjut. Pendekatan terhadap probabilitas. Pendekatannya ada 3, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Pendekatan klasik. Setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Jadi probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Nah, ini contohnya. Percobaan contohnya. Kegiatan melempar uang. Hasilnya apa? Hanya muncul 2 kemungkinan. Muncul gambar dan muncul angka. Hasilnya ada 2. Probabilitasnya berarti setengah. Setengah itu apa? Ya muncul gambar dibagi hasilnya ada 2, 1/2. Muncul angka 1 dibagi hasilnya 2, jadi setengah. Kegiatan perdagangan saham. Hasilnya menjual saham dan membeli saham, hanya 2 hasil. Hasilnya 2, maka probabilitasnya adalah setengah. Perubahan harga. Ada inflasi dan deflasi. Inflasi itu harga naik, deflasi harga turun. Berarti hasilnya ada 2. Maka probabilitas atau peluangnya masing-masing event itu atau percobaan itu setengah. Mahasiswa belajar, hasilnya apa? Lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan lulus terpuji. Berarti hasilnya ada 3. Berarti masing-masing hasil itu probabilitasnya adalah 1/3. Ini contohnya, bila koin dilempar 2 kali, berapa peluang muncul gambar? Ayo, koin dilempar 2 kali. Berapa peluang muncul gambar? Berapa kira-kira? Yosi? Berapa kira-kira? Peluang 2 kali muncul gambar. Kalau koin dilempar, berarti 2 kali peluangnya berapa? Setengah. 2 kali setengah berapa? 1 peluangnya. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke. Dalam sebuah dadu, berapa peluang muncul angka 1 dan 4? Kalau dadu berapa peluangnya? Dadu itu ada 6 sisi. Berarti peluangnya berapa? 1/6. 1/6. Kalau muncul angka 1 dan 4, 1 atau 4 berapa peluangnya? 1/6, Pak. 1/6. 1/6 atau 2/6? Atau 1 dadu atau 2 dadu? 1 dadu. Muncul angka 1 dan angka 4. Angka 1 atau 4. Berarti kan ada 2. Berarti 2/6 kemungkinannya. Ya, karena ada 2 angka yang muncul 1 dan 4. Kalau hanya 1 berarti 1/6. Karena ini 2 berarti 1 atau 4. Jadi 2/6. 2/6 sama dengan 1/3. Itu peluangnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Iya, Pak. Oke. Kalau peluangnya muncul angka 5 saja, berapa? 1/6. Yes, 1/6. Oke. Oke ya. Saya lanjutkan. Pendekatan relatif. Kalau tadi pendekatan klasik. Sekarang pendekatan relatif. Probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contohnya, dalam 12 bulan, 9 bulan terjadi inflasi dan 3 bulan
deflasi. Maka probabilitas inflasi adalah 9/12 atau 75%, dan probabilitas deflasi 3/12 atau 0,25 atau 25%. Ya, ini relatif. Relatif artinya apa? Terhadap kejadian, jumlah peristiwa yang terjadi terhadap jumlah total percobaan. Tergantung pada banyaknya jumlah kejadian. Ini contohnya. Dalam 5 musim terakhir La Liga, Barcelona 2 kali juara dan Madrid 3 kali juara. Berapa probabilitas Barcelona menjadi juara? Ayo, berapa? 2/5. 2/5. Real Madrid juara berapa? 3/5. Yes. Gampang ya. Pendekatan subjektif. Tadi pendekatan klasik sudah, pendekatan relatif sudah terhadap kejadian, kemudian sekarang pendekatan subjektif. Probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi, subjektif adalah subradi, kita sendiri, yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Nah, contohnya, percobaan kegiatan pertandingan antara timnas senior Indonesia melawan ASEAN All Star. Hasilnya timnas menang, timnas kalah, seri. Peristiwanya timnas menang. Nah, ini kalau subjektif artinya menurut saya bagaimana? Menurut saya masih berbeda dengan menurut Yosi atau menurut Ricky. Ya, tergantung apa ya? Tergantung kita mengenal, seberapa mengenalnya terhadap tim yang kita jagokan dalam hal ini. Misalkan Manchester City sama tadi Real Madrid, kalau pertemuan pertama 4-3 itu di kandang Manchester City, kira-kira nanti kalau di kandang Real Madrid yang menang siapa? Nah, kalau menurut Ricky, menurutmu menang siapa, Ricky? Real Madrid, Pak. Kenapa, Ricky? Soalnya biasanya kalau di kandang sendiri selalu menang, Pak. Nah, itu apa subjektivitas Ricky bilang seperti itu. Ya. Kalau menurut saya juga yakin menang Real Madrid. 1 di kandang sendiri, yang kedua sekarang poinnya sudah 4-3. Jadi peluangnya menang itu lebih tinggi. Dengan apa? Selisih gol tandang. Oke. Fungsi probabilitas adalah fungsi acak yang dapat digunakan untuk peluang suatu kejadian atau variabel acak. Jadi 0px, peluangnya x lebih kecil, 0 lebih kecil dari peluang x lebih kecil daripada 1. Ya, tadi itu antara 0 sampai 1 bisa prosentase. Ya. Sebuah keluarga punya 3 orang anak, ini contoh. Jika X menyatakan jumlah anak laki-laki yang dimiliki keluarga tersebut, maka nilai P sama dengan X1 itu berapa? Ya, sebuah keluarga punya 3 orang anak. 3 orang anak kan kemungkinannya satu anaknya kalau nggak laki-laki perempuan. Maka bisa didetailkan di sini. Peluang pertama semuanya laki-laki atau LLL. Peluang kedua, kalau laki-lakinya 2, jadi bisa jadi L laki-laki, anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Atau anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki. Atau anak pertama perempuan, anak kedua dan ketiga laki-laki. Atau laki-lakinya 1. Laki-laki anak pertama, kedua ketiga perempuan, anak pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga perempuan, anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga laki-laki. Atau PPP perempuan semua. Jadi ada berapa probabilitasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka PX1 kalau X1-nya itu diartikan X-nya itu laki-laki,
maka ada berapa kemungkinan anak laki-lakinya 1? Berapa? Laki-lakinya 1. Kan ini tadi, 1, 2, 3. 3 dari berapa? Dari 8 kemungkinan. Berarti 3/8. Sampai di sini bisa dipahami. Peluang PX1. Iya, Pak. Oke. Sekarang hitung berapa peluang PX2. X2 apa? Laki-lakinya 2. Berapa? Kalau X2 berapa? 3 juga, Pak. Yes, 3/8 maksudnya ya. Iya, Pak. Jangan lupa per 8-nya. Oke. Pertanyaan yang lain. Sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak. Jika X menyatakan jumlah anak laki-laki yang dimiliki keluarga tersebut, jika Y anak perempuan, maka hitung PY sama dengan 3. Berapa peluangnya Y sama dengan 3? Satu per 8. Yes, 1/8 karena cuma ada 1 peluang. Ya, oke, paham. Sekarang hukum dasar probabilitas. Hukum penjumlahan. PA atau B sama dengan PA plus PB. Ya, tadi ingat ya. Peluang 1 dan 4 waktu dadu tadi loh. Itu kalau atau berarti ditambahkan. Ya, jadi P peluang dadu 1 sama dadu 4 tadi kan. Tadi 1/6 ditambah 1/6 berarti 2/6. Yang dadu tadi ya. Contohnya PA peluang A sama dengan 0,6, sedangkan peluang B sama dengan 0,4. Maka PA atau B sama dengan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Jadi peluang kalau enggak A, ya B. Berapa peluangnya? Ya 1, karena peluang semuanya. Jadi kalau digambarkan peristiwa atau kejadian, A adalah ini, B adalah ini, kemudian interseknya, irisannya adalah AB. Jadi PA atau B sama dengan PA plus PB dikurangi PAB. Ini peristiwa kayak gini. Jadi apabila PAB sama dengan 0,2, maka PA atau PB sama dengan 0,6 ditambah 0,4 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut. Konsep dasar hukum probabilitas, peristiwa saling lepas. PAB sama dengan 0, artinya PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi 0. Artinya apa? Saling lepas, tidak ada irisan. PAB-nya 0. Tapi kalau PAB-nya ada nilainya, nah, seperti ini ada irisan. PAB ada nilainya. Tapi kalau PAB-nya 0, saling terpisah, maka gambarnya seperti ini. Jadi PA atau B hanya PA plus PB. Hukum perkalian PA dan B sama dengan PA kali PB. Apabila peluang A itu adalah setengah dan peluang B adalah setengah, maka peluang A dan B sama dengan setengah kali setengah, sama dengan 1/4. Terus kemudian hukum yang lain, kejadian bersyarat PB bersyarat A, artinya PB bersyarat A sama dengan PAB dibagi PA. Peluang AB dibagi peluang A. Ya, kalau P bersyarat A berarti peluang AB dibagi peluang A. Peristiwa pelengkap atau complementary event. PA plus PB sama dengan 1. Jadi peluang A ditambah peluang B sama dengan 1. Atau PA sama dengan 1 min PB. Nah, ini perkalian geser ya sini ya. Kalau pindah ruas kan menjadi kebalikannya. Nah, ini contoh kasus.
Sebuah kedai masakan Sunda tertarik untuk mengamati pola pesanan makanan pada saat akhir pekan. Si pemilik kedai ingin mengetahui pola permintaan untuk makanan penutup berupa cendol. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan riset menggunakan dua variabel, yaitu berdasarkan jenis kelamin dan pesanan makanan sop buntut terhadap kecenderungan pelanggan memesan cendol. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi yang sebelah kiri tabel itu hasilnya. Jadi kalau pesanan cendol, yang sini jenis laki-laki, artinya kalau laki-laki pesan cendol, ya itu ada 96 orang. Laki-laki tidak pesan cendol itu ada 224. Totalnya laki-laki ada 320. Perempuan yang pesan cendol itu 40, yang tidak pesan cendol 240. Jumlah total perempuan 280. Kalau dari sisi kanan, yang pesan cendol baik laki-laki dan perempuan total 96 ditambah 40 adalah 136. Yang tidak pesan cendol laki-laki 224 ditambah perempuan 240, yang tidak pesan cendol 464. Jumlah total laki-laki dan perempuan adalah 600 orang. 320 ditambah 280. Yang pesan cendol dan tidak pesan cendol dijumlah sama-sama 600. Penelitian tentang pesan cendol dan sop buntut. Yang pesan cendol dan pesan es buntut itu ketemu 71. Yang pesan es cendol tidak sop buntut 65. Total yang pesan cendol dan tidak es buntut 136. Yang tidak pesan cendol yang tidak pesan cendol dan pesan sop buntut 116 orang, yang pesan sop buntut dan tidak pesan cendol 348 orang. Total 464. Sedangkan total yang pesan sop buntut 187 orang, yang tidak pesan sop buntut 413 orang. Total 600. Nah, dari kondisi ini kita akan mencari tahu ketika si pelayan mendekati meja pelanggan, berapa probabilitas pelanggan pertama akan memesan cendol. Wah, gimana caranya? Ini penyelesaiannya. Ya. Ini contoh penyelesaiannya ya. Ketika si pelayan mendekati meja pelanggan, berapa probabilitas pelanggan pertama memesan cendol? Berarti P cendol. P cendol sama dengan P laki-laki dan cendol ditambah P perempuan dan cendol. Karena pelanggan ini ada dua, laki-laki dan perempuan. Maka kita harus menghitung probabilitas laki-laki yang pesan cendol dan laki-laki yang perempuan yang pesan cendol. Laki-laki yang pesan cendol adalah 96, berarti 96 per jumlahnya laki-laki dan perempuan berapa? 600. Jadi 96 per 600 ditambah perempuan yang pesan cendol 40 dibagi total laki-laki dan perempuan 600. Berarti kalau di total 136 per 600. Maka populasi yang pesan cendol adalah ini, 136 per 600. Ya, kalau mau dijelentrehkan pakai rumus, ini seperti ini. Atau kalau langsung dilihat dari tabel, yang peluang cendol ini sudah kelihatan ini. Ya, total 136 dibagi 600. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Peluang cendol. Bisa dipahami? Irin, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bagus. Kita lanjut. Hitung berapa probabilitas pelanggan pertama laki-laki yang memesan cendol. Berapa? Laki-laki, kalau didatangi, laki-laki pertama memesan cendol. Ya gampang, Pak. Tinggal ini kan laki-laki yang memesan cendol 96 dibagi
600 dengan dibagi jumlah orang. Ya, berarti 96 per 600 atau 0,16. Kalau pelanggan pertama didekati perempuan, pesan cendol berapa peluangnya? 40 Irin. per 600. Berapa? 40 per 600. Yes, 40 per 600. Ya. Kalau oke. Kita lanjut aja. Pertanyaan kedua, memesan cendol atau memesan sop buntut, berapa peluang ketika didatangi pertama, dia akan memesan cendol atau sop buntut. Maka P cendol or sop buntut. P cendol, kalau atau itu kan ditambah. P cendol ditambah P sop buntut. Dikurangi irisan P cendol dan sop buntut. Ya. Ingat tadi rumusnya ini ya. Yang atau. Nah, atau. P, A, dan B sama dengan P, A atau B sama dengan PA plus PB dikurangi PAB. Ini PAB, sorry, rumus pertama ini. Karena interseknya ini kan ada, nggak nol. PA plus PB dikurangi PAB. Nah, oke, rumus itu kita gunakan. Jadi, P cendol plus sop buntut, P cendol ditambah P sop buntut dikurangi P cendol dan sop buntut. P cendol tadi berapa? P cendol 136 per 600, P sop buntut 464, P sop buntut. Nah ini ya sop buntut 187 per 600 dikurangi intersek yang dua-duanya ya. Nah ini ya di sini. Ya ini ya pesan sop buntut ya cendol 71 per 600. Ketemunya 252 per 600 atau 42%. 42% kemungkinan orang akan memesan cendol atau memesan sop buntut. Sekarang coba hitung berapa probabilitas memesan cendol dan sop buntut. Ayo berapa? Kalau dan itu apa tadi? Dan dikali ya. P cendol dikali P sop buntut. Berapa kira-kira? Ada yang Bapak bisa ngitung dengan cepat? Ada yang bisa ngitung? Berarti kan seperti 136 per 600 dikali 187 per 600. 0,22 atau dikalikan manual, silakan. 0,22 dikalikan 187 kali 0, sekitar 7% atau 0,068 ya, yang ini yang bawah, yang 6 dan itu dikali. Oke, bisa dipahami ya? Kalau dan, ini tadi rumusnya dan ya, dan itu dikali. Nah ini dan dikali. Peluangnya A dan peluangnya B dikali. Peluang cendol dan peluang sop buntut dikali. Untuk jawaban yang ini. Ketika pelayan mendekati meja pelanggan, berapa probabilitas pelanggan pertama perempuan dan tidak memesan cendol? Dan ingat ya, dan itu dikali. Bisa diambil dari perempuan, perempuan itu berarti berapa jumlah perempuannya total? 280 per 600 dikali tidak pesan cendol, perempuan yang tidak pesan cendol 240 per 600. Ya, 240 per 600. Atau kalau di tabel ini bisa langsung perempuan yang tidak pesan cendol, berarti ini 240
dibagi 600. Nah, ini 280 per 600, 464. 464 itu, oke. Ini, oh, tidak pesan cendol, berarti tidak hanya perempuan, laki-laki dan perempuan juga. Jadi pakai 464 per 600. Oh, ini soalnya berbeda yang bawah. Kalau yang atas itu dan, yang bawah atau. Ya. Satu perempuan tidak pesan cendol, 464 tidak benar, artinya itu laki-laki dan perempuan, dikurangi irisan perempuan yang tidak pesan cendol, berarti irisannya dari sini 240 per 600. Di total ketemunya 504 per 600 atau 0,84. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ini rumus-rumus sederhana ya. Oke. Hitung berapa probabilitas pelanggan pertama laki-laki atau memesan cendol. Nah, atau pakai rumus atau. Kalau atau itu apa tadi itu? Ditambah pelanggan pertama laki-laki. Pertama laki-laki berarti total laki-laki 320 per 600 ditambah memesan cendol. Memesan cendol total memesan cendol di 136 per 600. Nah itu. Ya, dikalikan. Oke, itu petunjuknya. Selanjutnya, ketika si pelayan mendekati meja pelanggan pertama, misal pelanggan pertama yang temui pelayan adalah perempuan, berapa probabilitas kalau dia tidak memesan cendol? Nah, ini sudah bersyarat. Tidak memesan cendol dan perempuan. Peluang tidak memesan cendol perempuan. Artinya apa? P B per A. P A per B. Rumusnya apa? P A dan B dibagi PB. P tidak memesan cendol dan perempuan dibagi P perempuan. Tidak memesan cendol dan perempuan. Tidak memesan cendol. Tidak memesan cendol itu. Ini 464 dibagi 600. Kalau dan itu berarti dikali perempuan 280 per 600. Ya, dikurangi intersek perempuan dan tidak makan cendol 240 per 600. Ya. Dibagi P perempuan berarti 280 per 600, ini bagian bawahnya 0,47. Ketemunya 0,85. Ini silakan nanti dicoba ya di rumah ya, pakai hitung-hitungan ini. Ini ada lagi, misal pelanggan pertama ada laki-laki, hitung berapa probabilitas kalau dia tidak pesan sop buntut. Nah, ini similar dengan kondisi bersyarat yang di atas, harus laki-laki. Oke, kita masuk. Apakah memesan sop buntut bebas secara statistik terhadap kemungkinan si pelanggan memesan cendol? Nah, apakah sama? Apakah pemesan sop buntut bebas secara statistik? Pemesan sop buntut berarti P sama dengan sop buntut bebas secara statistik terhadap kemungkinan si pelanggan memesan cendol. Ya, ini. Jadi kita cek berapa nilainya P sop buntut, apakah sama dengan nilai sop buntut bersyarat cendol. Ya, pesan sop buntut, pesan cendol, pesan sop buntut. Nah, ini dihitung. Pesan sop buntut cendol sama dengan pesan sop buntut dan cendol bagi P cendol. 0,12 dibagi 0,23 atau 0,52. Sedangkan P sop buntut sendiri kan ada di sini. Pesan 187 dibagi 600 atau 0,32.
Karena 0,32 tidak sama dengan 0,5, maka pemesan sop buntut mempengaruhi pemesanan cendol. Karena tidak sama di sini. Apakah pemesan sop buntut bebas secara statistik terhadap kemungkinan si pelanggan memesan cendol? Jadi kalau tidak terpengaruh, itu kondisinya harus sama dengan. Kalau tidak sama dengan, berarti pemesanan sop buntut mempengaruhi pemesanan cendol. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Apakah jenis kelamin dan memesan cendol mempunyai hubungan bebas secara statistik? Jadi jenis kelamin dan memesan cendol mempunyai hubungan bebas secara statistik. Oke, jadi P jenis kelamin bersyarat cendol sama dengan P jenis kelamin, atau P perempuan yang memesan cendol sama dengan P perempuan. Ini bisa juga diganti laki-laki juga boleh. P laki-laki memesan cendol sama dengan P laki-laki. Jadi ketika dihitung P perempuan bersyarat cendol, P perempuan atau P perempuan dan cendol dibagi P cendol sama dengan 0,07 bagi 0,23 sama dengan 0,85. Sedangkan P perempuan sendiri adalah 280 per 600. 280 per 600 ini perempuan total bagi 600 jumlah perempuan dan laki-laki. Atau 0,45. Nah, ini tidak sama, 0,5 tidak sama dengan perempuan. Statistik independensinya sama dengan. Jenis kelamin mempengaruhi pemesanan cendol. Nah, ini soal 8 yang harus kalian pecahkan. Ini soal ini ada di itu ya, di Spada ya. Silakan nanti dijawab. Apakah laki-laki dan memesan cendol mempunyai hubungan bebas secara statistik? Nah, nanti silakan dijawab. Ini menyelesaikan dengan diagram pohon. Nah, misalkan kayak gini. Keputusan jual dan beli saham. Probabilitas bersyarat, misalkan untuk menjual peluangnya itu 0,6 atau 60%. Sedangkan membeli peluangnya adalah 40% atau 0,4. Jadi sama apa aja, ada BCA, ada BLP, BNI, BC. Untuk menjual peluangnya di BCA atau PD, dinamakan PD, itu 0,35. Sedangkan BLP, ini diketahui ya, prosentasenya ini ya, 0,4, BNI 0,25. Artinya apa? Peluang untuk membeli saham BLP itu lebih tinggi daripada BCA dan BNI. Kenapa kok begitu, Pak? Ya ini contoh soalnya saja. Di realnya mungkin karena BLP ini lebih bagus kinerjanya. Seperti apa probabilitas bersamanya? Berarti PDA, berarti peluang menjual saham BCA adalah 1 dikalikan 0,6, PA ini dikalikan 0,35, sama dengan 0,21. BLP, PEA sama dengan 1 kali 0,6 dikalikan 0,4 atau 0,24. Sedangkan PF bersyarat A 1 kali 0,6 kali 0,25 kali 0,13. Jadi ini kalau ditotal ketemunya berapa? 0,6. Sedangkan beli dengan BCA jenis sahamnya probabilitasnya sama 0,3, 0,4, 0,6 dikalikan 0,4, maka peluang bersamanya 0,16, 14, 0,16, 0,10. Jadi jumlahnya di sini harus 1. Jadi kalau 75, nah ini harus 1
di sini juga totalnya harus 1. 1 dari mana, Pak? Ini. 0,21 ditambah 24, tambah 15, tambah 15, tambah 16, tambah 10, 0,10, 1. Kan ini 0,6 ditambah 0,1 juga 1. Oke, gitu ya. Gampang ini ya. Bisa dipahami? Irin? Diagram pohon? Yosi? Bisa dipahami yang dijelaskan tadi? Oke ya, saya. Oke, saya lanjut. Teorema Bayes. Apa itu? Merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. PAI bersyarat B sama dengan PAI kali PB bersyarat AI dibagi PA1 kali PB bersyarat A1 ditambah P2 kali PB bersyarat A2 ditambah titik-titik sampai ke I. I ke berapa? Ya kayak ke N gitu loh. Ke jumlah kejadiannya ada berapa? Itu jumlah kejadiannya berapa? Kalau itu 10 maka akan ada PA10 kali PBA10. Oke. Beberapa prinsip menghitung. Nah, kita ngomong faktorial. Faktorial berarti N faktorial. Masih ingat ya, N faktorial? Kalau 5 faktorial itu berapa berarti? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Permutasi bagaimana? Faktorial berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam kelompok. Rumusnya faktorial adalah N faktorial. Permutasi sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Permutasi NPR rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Sedangkan kombinasi, yaitu berapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi atau NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N - R faktorial. Contohnya aja, kalau nggak contoh ini angel. Misalkan dari 20 orang akan dibuat pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara pengurus OSIS bisa dibuat? Nah, ini kita harus menentukan ini pakai permutasi, faktorial, apa kombinasi. Pakai apa ini? Menyelesaikannya. Pakai permutasi. Karena urutannya sama. Nah, ini contoh mengerjakannya. Ya, 20 orang, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berarti ada 4. 20 P4. 20 permutasi 4. Rumusnya tadi, ya, berarti 20 faktorial dibagi, apa istilahnya P apa N apa J tadi. Nah, N faktorial, jadi 20 faktorial dibagi N dikurangi R. R-nya berapa? 4. Ada 4 kemungkinan. 1, 2, 3, 4. 20 faktorial, gimana cara menyelesaikannya? 20 faktorial, 20 kurangi 4 sama dengan 16 faktorial. 16 faktorial berarti 20, 19, 18, dan 16 faktorial. 16 faktorialnya dicoret-coret. Tinggal 20 kali 18 kali 19. Ketemunya 116.280. Ini bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini permutasi. Permutasi. Ya, karena ini sejumlah kelompok
susunan objek tidak sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Ya, seseorang bisa jadi ketua. Saat ini harus ada ini. Kalau sudah jadi ketua, tidak bisa jadi wakil atau sekretaris atau bendahara. Jadi ini permutasi. Ini contoh yang disoal ya, nanti disoal di Spada. Dari 10 orang akan dipilih pengurus takmir, terdiri dari ketua, wakil, dan sekretaris. Berapa banyak cara pengurus takmir? Berapa ini kira-kira? Berarti N-nya itu 10, P-nya itu berapa? 1, 2, 3. 10 P 3. Ada yang bisa ngitung? 10 P 3 berapa? Permutasi 3. Artinya nanti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3. 7 berarti ya. 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Berarti tinggal berapa? 10 kali 9 kali 8. Itu jawabannya. Karena 7 faktorialnya hilang. Yang atas dan bawah dicoret. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, silakan. Lanjut. Ya, kita lanjut. Lanjut penyelesaian soal ini. 20 orang akan bersalaman. Berapa banyak salaman yang akan terjadi? Ya, 20 orang. Nah, kalau ini pakai kombinasi. Rumusnya tadi apa? 20 C2. Ini NR. N dibagi R faktorial dikali N per R faktorial. Artinya apa? 20 dibagi 2 faktorial dikalikan 20 min 2 atau 18 faktorial. Nah, 20 faktorial itu dijabarkan menjadi 20, 19, 18 faktorial. 18 faktorialnya bisa coret-coret, 20 ini bisa dibagi. Menjadi berapa? 10. Berarti tinggal 10 kali 19. Berarti 190. Ya. Ada soal yang lain. Dalam berapa cara 8 orang akan duduk berjajar? Ada berapa cara 8 orang akan duduk berjajar? Ya, bisa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bisa 8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Caranya apa? Ya tinggal faktorialnya. Faktorial dari 8. Berapa? Ya dihitung aja. 8 kali 7 kali 6 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ketemunya nih. Ada 40.320 cara 8 orang bisa duduk. Oke, soalnya nanti kalian kerjakan di Spada. 10 orang akan bersalaman, ada berapa banyak salaman yang akan terjadi? Berapa banyak salaman 10 orang? Pakai apa caranya? Kombinasi. Kombinasi C2. Kenapa kok 2 ya? Karena yang salaman 2 orang, Pak. Harus 2 orang, 2 orang. Oke, saya lanjut. Dalam berapa cara membentuk tim bola voli dari 8 permainan? Nah, kalau bola voli berarti pakai kombinasi. Kenapa 8 kombinasi 6? Kenapa kok 6? Karena jumlahnya pemain voli itu 6, Pak. Maka 8C6. Nah, pakai rumus tadi itu sama. 8 dibagi R dikalikan 8 min R faktorial. Nah, ini ya. 8 faktorial itu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian 8 faktorial dikurangi 2 faktorial. Ya, C tadi kan rumusnya itu ya. Nah, C rumusnya ini. Berapa banyak sisi diagonal 5?
5 kombinasi 2. 5 faktorial kurangi 2 dikalikan 3 faktorial. 3-nya dihilangkan, tinggal 2 faktorial. Temunya 20 dibagi 2. Jawabannya adalah 10 sisi diagonal segi 5. Kemudian cara mereka duduk di kursi-kursi itu. Ada 9 orang ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Hari ini kita sudah selesai belajar probabilitas dasar. Mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Silakan. Nanti bisa dilihat ya. Ini bisa di-download di mana? Di Spada. Juga di Spada ada video rekaman tentang dasar probabilitas. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Irin, bisa open mic? Ricky, ada yang mau ditanyakan, Ricky? Enggak, Pak. Oke, cukup ya? Iya, Pak. Oke, cukup. Silakan ke Spada, jangan lupa absen dan dikerjakan soal yang diberikan. Selamat berlibur, ya. Selesai puasa. Selamat berhari raya. Mohon maaf lahir batin. Jangan lupa jaga kesehatan ketika kalian bersilaturahmi halal bihalal. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Benny. Ya, sama-sama. Izin live meeting ya. Tutup.